Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan membicarakan mengenai impotensi ya. Jadi definisi impotensi itu adalah ketidakmampuan penis untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Itu per definisi. Nah, penyebabnya disfungsi ereksi itu banyak sekali. Disfungsi ereksi itu macam-macam ya. Ada yang libidonya menurun, ada yang ereksinya kurang kuat, ada yang ejakulasi dini. Jadi kita bagi 3 macam. Pertama adalah libido menurun, kedua adalah ereksi yang jelek, ketiga adalah ejakulasi dini, ejakulasi kurang dari 5 menit. Nah, penyebabnya apa sih disfungsi ereksi itu? Nah, mengapa laki-laki bisa ereksi? Itu karena 2 hal, yaitu hormon testosteron dan adanya organ laki-laki yang disebut cavernosum itu. Nah, cavernosum itu semacam rongga atau kapiler di dalam korpus dalam penis itu yang bisa mengembang dan mengempis. Kalau pembuluh darahnya bertambah ya mengembang, keras dia. Tapi kalau pembuluh darahnya tidak berlebar ya menyempit sehingga tidak ereksi. Itu penyebabnya. Jadi kenapa kok ereksi itu bisa kencang sekali, karena kapiler-kapiler di corpus cavernosus itu diisi oleh pembuluh darah. Kemudian kalau sudah ejakulasi baru lepas lagi. Berikutnya adalah penyebabnya tadi ya. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya testosteron yang menurun biasanya. Biasanya laki-laki di atas umur 40 tahun ada testosteron yang menurun. 40 mulai impotensi itu mulai naik 5%, 10%, 50 tahun, 60 tahun 20%, 70 tahun 30%, 80 tahun 50%, naik terus. Jadi impotensi itu insidensnya atau angka kejadiannya naik berdasarkan umur, karena berdasarkan hormon. Kalau hormon testosteron yang menurun ya pasiennya mengalami ereksinya kurang bagus. Nomor 2 karena pembuluh darah yang tersumbat. Tadi kan ereksi timbul oleh karena adanya pembuluh darah yang masuk ke dalam corpus cavernosum. Kalau jumlah darah yang masuk ke cavernosum itu menyempit, misalnya pada pasien-pasien dengan trombus plak kolesterol di jantung, biasanya ada di otak, ada di paru-paru, ada di otak, ada di jantung, ada di ginjal, ada juga di penis. Jadi penyakit jantung koroner, penyakit stroke itu sama dengan penyakit impotensi. Jadi hati-hati kalau ada penyakit jantung koroner, ada stroke, ada juga impotensi. Jadi faktor pembuluh darah, jumlah darah yang masuk ke penis tidak cukup sehingga tidak bisa ereksi. Nah, bagaimana pengobatannya? Sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Kaisar Cina yang terkenal itu katanya mempunyai obat-obat kuat, itu tidak terbukti sebenarnya.
secara ilmiah. Obat-obat kuat itu di Mesir, di Eropa, di Jawa kuno juga ada, tapi itu tidak terbukti secara ilmiah. Oleh karena itu sekitar tahun 70-an itu baru muncul pengobatan yang simptomatik, penis protease. Jadi di dalam penis itu dimasukkan batang silikon berbentuk tabung begitu, panjangnya 15 cm kiri kanan dan besarnya kira-kira 1 cm. Ada yang pakai balon, ada yang pakai tidak. Nah, kalau pakai balon itu lebih nyaman karena kalau mau ereksi tinggal dipompa dan bangun. Kalau nanti mau tidak ereksi dikempeskan lagi. Tetapi komplikasinya sering itu macet. Kalau macet kan mesti dioperasi lagi. Oleh karena itu orang mencari solusi lain, yaitu mencari yang tidak pakai balon, jadi fleksibel, bisa keras tetapi bisa ditekuk. Kebetulan saya pernah belajar masang implan yang malleable ini di Leiden pada tahun 80, dan saya pernah dibagi tugas untuk mengevaluasi hasil daripada penis protease ini. Kesimpulannya sih aman. Kalau udah pakai balon itu komplikasinya tidak ada. Tetapi ya tetap lebih gak nyaman karena kalau tidak ereksi pun bangun terus dia. Nah, ini di luar acara penelitian, saya tanya pada pasien-pasien itu, enakan mana sih impotensi pakai penis protease sama nggak pakai penis protease? Bilang ya enak nggak pakai protease dok. Pakai protease itu nggak enak. Nah, itu sampai dengan tahun 80-an. Pada tahun 80-an muncul obat-obat suntikan, Papafrin, Phentolamine, disuntikan intracavernosum. Jadi disuntikan dari kulit langsung corpus cavernosum langsung ke penis. Nah itu kemajuan juga, yang dari operasi sekarang cuma suntik, tetapi disuntik dulu baru bangun. Dan nyuntiknya kan tidak semua orang berani nyuntik kan, pakai jarumnya kecil kan, pakai jarum biabit gitu ya, kecil ya. Itu sekitar tahun 80-an ya. Tahun 85 keluar lagi obat yang lebih bagus, injeksi juga, namanya Coverjack. Nah, Coverjack itu rame itu. Jadi saya membuka poliklinik di Cipto itu, membuka klinik impotensi itu, saya diketawain sama teman-teman. Ternyata peminatnya banyak. Sehari itu 100. Suntikan pakai diajarin nyuntik. Ajarin nyuntik, nanti kalau udah bisa nyuntik di rumah. Baru kalau disuntik baru bangun. Setelah seberapa jam baru berhenti. Itu yang kemajuannya yang menyolok, dari mulai nggak ada obat sampai ada hipotese sampai injeksi Coverjack namanya. Dijual di Indonesia juga, laku tuh, satu ampul 100.000 rupiah. Sekali suntik ereksi. Tapi komplikasinya fibrosis. Kalau disuntik terus kan lama-lama fibrosis. Maka pada tahun 78 muncul revolusi pengobatan impotensi.
Ini yang saya revolusinya ini yang saya gambar di sini. Diketemukan obat namanya PDE5 inhibitor. Namanya PDE5 inhibitor. Ini terdiri dari banyak obat ya, sildenafil namanya, vardenafil, tadalafil, analafil. Ini yang dulu orang bilang Viagra. Ini Viagra, ini Cialis. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya obatnya dengan jalan diminum. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, pasien minum obat dulu. 1 jam kemudian, baru dirangsang. Dirangsang, saraf-saraf ini menghasilkan rangsangan, keluarlah N2O, nitrous oxide, NO2 ya, nitrous oxide. Nah, nitrous oxide itu masuk ke dalam penis, terbentuklah namanya CGC ini. Nah, CGC ini kemudian berubah menjadi CGMP. Nah, CGMP ini dengan bantuan kalsium melebarkan kapiler. Dari kapiler itu langsung melebar, terjadilah ereksi. Tetapi CGMP ini cepat sekali dirubah menjadi alpha GMP. Oleh karena itu maka dicegah CGMP itu berubah menjadi alpha GMP ini dengan PDE5 inhibitor. Jadi itu mencegah CGMP yang menyebabkan dilatasi itu menjadi tidak aktif. Nah, sehingga kadar CGMP itu di dalam darah tetap tinggi sehingga ereksi bisa lama. Inilah revolusi daripada PDE5 inhibitor ini. Nah, obat itu sekarang dijual bebas atau dengan resep dokter. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya ini akibat daripada CGMP ini kan melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah penis melebar, pembuluh darah di tubuh juga melebar juga. Nah, ini kaitannya dengan sakit jantung. Obat-obat nitrit jantung itu sedokan, itu menyebabkan vasodilatasi juga. Jadi obat-obat Viagra, Losgra, Cialis itu tidak boleh diminum bersamaan dengan sedokan karena akan jadi tekanan darah yang drop menurun.